Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Nina Ramadhani dengan NIM 1042 akan menjelaskan mengenai seleksi ikan dengan metode selektif. Di sini ada 4 bar, seleksi individu, seleksi famili, bobot genetik famili A, dan genetic gain. Yang pertama di seleksi individu terdapat famili A. Nah, di famili A ini terdapat beberapa data panjang individu yang sudah disortir dari yang terbesar panjangnya ke yang terkecil. Nah, setelah disortir, kita rata-ratakan di sini menggunakan rumus sama dengan average, lalu di blok dari 1 sampai 10, sampai 35, lalu di enter, lalu muncullah hasil 14,83. Nah, di hasil seleksi ini kita copy paste data-data yang di atas rata-rata atau nilai cutoff. Kan kita sudah punya nilai cutoff ini 14,83. Jadi kita pilih 10 data di atas 14,83, yaitu ini 14,83 kan batasnya di sini. Berarti kita pilih 18,5 sampai 15. Nah, lanjut di seleksi famili. Di sini terdapat terdapat 3 famili. Famili A, famili B, famili C yang masing-masing memiliki data panjang pendidikan yang berbeda-beda. Sama seperti sebelumnya, ini kita rata-ratakan tiap famili. Di sini menggunakan rumus sama dengan average, lalu di drag dari 1 sampai 35. Nah, famili A dirata-ratakan, famili B dirata-ratakan, famili C dirata-ratakan. Nah, ketika sudah mengetahui semua rata-rata masing-masing famili A, B, dan C, kita pilih famili yang memiliki rata-rata paling tinggi, karena itu mendefinisikan bahwa famili tersebut memiliki kualitas yang paling baik. Nah, di antara 3 famili ini yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi itu kan famili B. Jadi, data yang famili B ini kita copy paste dari 1 sampai 35 ke between family di hasil seleksi ini. Nah, sedangkan yang di between family dari ketiga famili A, B, dan C ini masing-masing kita pilih 10 data terbesar, karena within itu merupakan kombinasi data antara famili A, B, dan C. Nah, selanjutnya di bobot G3 famili A. Ini terdapat data famili A 1 sampai 35. Kita rata-ratakan lagi menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu average, drag, sampai 1 sampai 35. Nah, G0 ini merupakan generasi awal sampai G3. Ini rumus-rumus perhitungan. Nah, di sini terdapat data G0, kita ambil dari 10 data terbesar dari famili A. Lalu kita rata-ratakan menggunakan rumus average. Setelah itu di sini ada standdef atau stdef menggunakan rumus sama dengan stdef. Lalu buka kurung, pilih F4 dan F13 sampai F13, lalu di enter. Nah, yang G1 ini didapat dari stdef ini. Rata-rata stdef menggunakan rumus sama dengan norm INV ren G ini G4, lalu ini dikunci, lalu dikunci lagi yang G6 atau stdef. Nah, dari G1 ini semuanya di drag, lalu di copy paste di sini, dan dibuat 2 angka di belakang koma. Lalu dari G1 aksen ini semuanya dirata-ratakan dan hasilnya diletakkan di sini. Nah, hasil seleksi ini didapat dari 10 terbesar dari G1 aksen ini, lalu dirata-ratakan juga hasil seleksinya dan didapat hasil sekian. Lalu dibuat juga STDF-nya menggunakan rumus STDF sama dengan STDF buka kurung L4, yaitu ini, dan sampai L13. Lalu perlakuan yang sama dilakukan di generasi 2 dan 3. Selanjutnya genetic gain. Nah, hasil seleksi G3 ini didapat dari sini. Dari semua di sini. Dari sini lalu dibulatkan ini jadi 2 angka di belakang koma. Nah, yang G0 ini juga didapat dari rata-rata
Jadi rata-rata sini. Nah, G1, G2, G3 juga di sini. Jadi tinggal di copy paste dari data yang sebelumnya. Lalu yang genetik gain ini, GG1 itu rumusnya sama dengan C4 ini di klik, lalu dikurang kunci C3. Lalu dibagi C3, maaf, C3 lalu dikali tanda bintang atas ini artinya kali dikali 100 maka hasilnya sekian. Ditilik sampai bawah supaya rumusnya tetap sama, bedanya cuma di depannya aja, di C-nya aja. Terus yang GT1 ini rumusnya C4 sama dengan buka kurung C4 dikurangi C4 dikurangi C3 lalu dibagi C3 lalu dikali 100 didetek sampai bawah supaya rumusnya tetap sama. Yang beda tuh yang kolom C-nya aja. Terus yang ukuran ini copy paste dari pembulatan yang ini. Lalu ini di ininya setelah di copy paste dari pembulatan ini jumlahnya kita pakai rumus count if sama dengan count if buka kurung di kunci C10 namanya di drag sampai dan ininya juga di drag sampai S10 lalu di enter. Nah, ini tuh jumlahnya itu untuk mengetahui ada atau tidaknya data yang sama. Di sini kan akhirnya diketahui yang ukuran 17,89 cm ini ada dua, itu ini dan ini. Lalu garis rata-rata ini yang X semuanya di yang X ini sama dengan average ini di drag sampai bawah lalu di enter. Ini yang bawah juga. Terus yang Y ini dihitung manual. Ini kan yang pencilan ini kan dua yang terbesar itu dua itu ditambah satu jadi tiga. Nah yang nol ini karena yang dari data jumlah ini paling kecil kayak satu dikurang satu jadi nol. Nah yang grafik ini dikarenakan keterbatasan device jadi saya tidak bisa lebih rinci untuk menjelaskan tapi intinya grafik ini tuh dibuat dari seluruh perhitungan di sini maka dihasilkanlah grafik seperti ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.